بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup ini haruslah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Karena tidak ada satu saat atau bahkan tidak ada satu detik pun kita manusia ini selain kita selalu bersama rahmat, cinta, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan hingga di saat yang mulia ini, bisanya kita berkumpul di tempat yang mulia, bisanya kita melangkah dari rumah ke tempat ini, bisanya kita memiliki waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk cinta rahmat dari Allah kepada kita. Bukankah kita sadari setiap kita manusia adalah makhluk yang lemah? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada rencana yang akan terjadi yang bisa kita lakukan kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha sekuat sedaya mampu kita untuk melakukan hal besar atau bahkan hal yang kecil sekalipun. Jika Allah tidak mengizinkan itu terlaksana dan terjadi, siapapun dia, siapapun mereka, apapun itu tidak akan terjadi dan tidak akan terlaksana. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib dalam kesempatan yang mulia ini kembali mengingatkan kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, siapa saja yang ingin mendapatkan bahagia dunia dan akhirat, ingin mendapatkan kenyamanan dalam kebahagiaan, bekal terindah, bekal terbaik itu kata dunia dan juga kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Dan ini selalu kita sertakan doa di dalam doa kita kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepadaku hasanah, kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Ini senantiasa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Lalu kira-kira bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut? Allah memberikan bocoran bagi mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan itu. Yang pertama adalah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, yang pertama di antaranya adalah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai para manusia, jika Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, kata Allah, yang pertama, fadkhuli fi ibadi. Masuklah Anda dulu ke dalam golongan hamba-hambaku. Karena yang berhak mendapatkan cintaku, yang berhak mendapatkan rahmatku, yang berhak mendapatkan kasih sayangku, kata Allah, adalah mereka para hamba-hamba. Lalu pertanyaannya, sudahkah saat ini kita termasuk dalam golongan hamba Allah? Sudahkah setiap saat kita mengingat, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah umur yang Allah berikan kepada kita pergunakan untuk beribadah kepadanya? Sudahkah rizki, harta yang Allah berikan kepada kita pergunakan dalam jalan ibadah kepada Allah? Bukankah Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan manusia, kata Allah, seluruh yang Allah berikan kepada kita, kehidupan kita, nyawa yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah titipkan kepada kita, harta yang Allah berikan kepada kita, keluarga yang Allah berikan kepada kita, dan seluruh apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini, kata Allah, illa liya'budun. Itu semua tidak diberikan Allah kepada kita kecuali hanya untuk dipergunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, itu diantara cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Lalu juga Allah memberikan gambaran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai manusia, wahai hambaku, wahai Anda orang-orang yang bertakwa kepada Allah, jangan terlena dalam kehidupan yang sesaat ini. Perlu Anda lihat bagaimana kehidupan Anda setelah kehidupan dunia ini. Karena kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan adalah kehidupan setelah kita meninggal dunia. Kalau dalam kehidupan dunia ini kita mencari kebahagiaan, dalam istilah manusia kita ada yang banting tulang, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, peras keringat setiap saat kita lakukan. Untuk apa? Untuk mengumpulkan sesuatu yang menurut kita bisa membuat kita bahagia dalam kehidupan dunia. Tapi Allah memberikan peringatan dan pesan, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai hambaku, ingat, perhatikan bekal apa yang sudah Anda siapkan untuk kehidupan setelah dunia ini. Allah katakan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang berada dalam kehidupan dunia ini sifatnya adalah bersifat sementara. Kehidupan kita sementara. Akan ada saatnya kita berhadapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting
kita akan mempertanggungjawabkan seluruh dan setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Nyawa yang Allah titipkan, umur yang Allah berikan kepada kita, nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemana kita pergunakan? Harta, keluarga yang Allah titipkan kepada kita, sudahkah kita membimbing mereka untuk beribadah kepada Allah? Atau bahkan itu menjadi alasan kita untuk lalai beribadah kepada Allah dalam kehidupan ini. Anak-anak kita membuat kita terlena dalam kehidupan ini, dan itu akan ditanya oleh Allah nanti. Sejauh mana kita mendidik mereka untuk beribadah kepada Allah, dan sejauh mana kita tetap taat kepada Allah dalam kehidupan dunia kita ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Kehidupan dunia seluruhnya, kata Rasul, itu adalah saatnya bagi Anda para manusia, para umatku, untuk mempersiapkan bekal kehidupan Anda dalam kehidupan akhirat. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat, jika kita ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan akhirat, jika kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berada di atas dunia sekarang dan saat inilah untuk kita mempersiapkan segala bekal-bekal kebahagiaan dalam kehidupan akhirat tersebut. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dalam kehidupan ini Allah senantiasa memilih kita dalam golongan hambanya yang cinta untuk beribadah kepadanya. Kita bisa membimbing keluarga kita seluruhnya untuk cinta dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa mempergunakan seluruh karunia rizki yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya Allah sehatkan badan kami ya Allah, ampunkan segala dosa kami ya Allah, dan senantiasa berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa bisa beribadah kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya Allah sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, dan senantiasa Engkau berikan kekuatan untuk bisa beribadah kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya Allah, jika kedua orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah, ampunkan segala dosa dan kehilapan mereka ya Allah. Engkau terangi kuburan mereka ya Allah, Engkau jadikan kuburan mereka dengan taman-taman surgamu ya Allah, dan Engkau tempatkan mereka di tempat yang mulia di sisimu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.